Sahabat UGM Channel, selamat bertemu kembali di UGM Talks yang pada kesempatan ini mengambil topik paping. Nah, kami menghadirkan dua narasumber. Di sini ada Ibu Afin Fadila Helmi dari Psikologi. Selamat pagi Ibu Afin. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu? Baik, sehat. Yeah. Bagaimana kabarnya penjenengan? Sama-sama, kami juga sehat. Dan kami juga menghadirkan Ibu Madarina Julia dari Fakultas FKKMK. Selamat pagi Ibu Rina. Sehat-sehat juga ya Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, Mbak Afin dan Mbak Madarina, kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang, teknologi itu berkembang sangat cepat, termasuk teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat mulai anak kecil sampai dewasa, orang tua, kemana-mana sudah menenteng HP gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar pengaruh dari adanya perkembangan teknologi informasi ini di dalam komunikasi? Bu Afin dapat memberikan gambarannya? Iya, baik. Jadi perkembangan yang sangat pesat dilihat dari data-data yang ada, Bu Rina dan Bu Rini. Jadi bagus nih namanya, Bu Rina dan Bu Rini. Jadi data dari Via Sosial Indonesia itu tahun 2023 hampir 67% penduduk dunia itu mengakses internet melalui HP. Kemudian rata-rata waktu penggunaan usia 16 sampai 64 itu sebesar 6 jam 41 menit per hari. Jadi kira-kira kan lebih dari 25% waktunya itu untuk mengakses internet begitu ya. Dan dari sekian banyak data itu menunjukkan bahwa rata-rata waktu penggunaan di media sosial, khususnya media sosial itu 2 jam 30 menit. Jadi itu adalah gambaran betapa di dunia ini kita sudah terkoneksi dengan internet. Nah, bagaimana keadaan di Indonesia? Sama, jumlah pengguna internet juga sebesar 78,19%, pemilik handphone itu sebesar 67,8%, atau 2/3 dari penduduk kita itu sudah mempunyai HP. Dan yang terbanyak rata-rata itu usia 18 tahun. Nah, saya kira hampir sama waktu penggunaan, tiada hari tanpa mengakses internet, tiada hari tanpa memegang HP. Kira-kira seperti itu gambarannya. Internet itu memang sekarang itu agak sulit ya dipisahkan dari kehidupan kita. Betul. Meskipun kita ini generasi yang dulu nggak ada internet, ya bisa hidup. Tapi kalau sekarang saya membayangkan hidup tanpa internet itu seperti tidak hidup rasanya. Nah, apalagi nih saya lihat itu selama COVID ini ya, semua dikerjakan di rumah kan, maksudnya terutama anak-anak ya. Jadi mereka itu sejak usia dini itu kan sudah kenal HP. Ketika zaman dulu anak SD kan nggak ada yang tahu HP, sekarang kan terpaksa tahu HP. Nah, itu gimana ya Pak, menimbulkan kecanduan atau bagaimana ya Mbak Afin? Jadi saya kira itu hal yang menarik. Kalau dulu itu bangun pagi ku terus mandi, sekarang bangun pagi ku terus apa nih? Pegang HP ya. Pegang HP ya Mbak Rini ya. Jadi ada satu proses di mana kita merasa tidak nyaman, merasa kehilangan kalau tidak memegang HP dan membukanya. Itu yang dikatakan sebagai technological unconsciousness. Barangkali Bu Rina bisa menjelaskan secara fisiologis gimana ya Bu ya? Saya terus terang tidak begitu tahu persis ya, tapi yang terang itu kan kalau kita melakukan sesuatu itu ada dua hal. Kalau sesuatu itu tidak otomatis atau harus dipikir, itu masih harus melibatkan otak yang lobus frontalis ya kalau di kedokteran, jadi fungsi luhur. Jadi saya mau menulis sesuatu itu kan mesti harus diperintah oleh otak lobus frontalis yang di depan. Tapi pada suatu titik kalau itu sebagai sesuatu yang di bawah sadar, itu kan sudah tidak melibatkan fungsi luhur lagi toh. Jadi cuma sinaps istilahnya sinaps ya, itu antara insting dan ini yang berada di bawahnya ya, mungkin di medula oblongata atau apa, atau saya agak lupa di
lupa namanya kalau yang di otak itu. Jadi kalau itu terjadi itu kan sudah kalau di level otomatis ya, itu kan sudah seperti kalau itu tidak terjadi, mungkin kan jadi ada sesuatu yang nggak nyaman, karena itu kan tarusan ya, maksudnya link sinapsnya itu kan terusan atom. Saya mungkin di hipotalamus ya, langsung dari sana, dari impuls langsung ke pekerjaan dan tidak pakai dipikir. Seperti kita kalau jalan itu kan sudah nggak pakai mikir tuh, kalau tangan kiri maju itu ya mesti kaki kanan yang maju, nggak usah pakai. Kalau diputer misalnya harus, itu kan nggak nyaman. Nah begitu juga saya rasa kalau tiap bangun pagi HP dulu, kalau tidak HP ya mungkin ada sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Ya seperti kalau kita ke kantor biasanya bawa HP, kalau tidak itu ada perasaan was-was, ada perasaan tidak nyaman lah begitu. Begitu ya. Iya, takutnya nanti ada orang hubungi kita, dikira kok nggak ngerespon ini ada apa. Kalau itu orangnya pikirannya positif nggak apa-apa, tapi kalau pikirannya sok-sok berpikir ini sedang ada apa lupa sama saya, itu yang sukar begitu ya Mbak. Monggo dilanjut Mbak. Jadi memang kebiasaan kita selalu mengecek HP ini kemudian menjadi semacam distraksi begitu. Distraksi ketika kita berkomunikasi seperti ini. Jadi tiba-tiba kita ngobrol enak-enak, ting, suara masuk, lalu kita ngecek tanpa permisi dulu. Nah, biasanya mestinya kan ada kata-kata, maaf ya saya mau ngecek, tapi kan tidak seperti yang Ibu bilang tadi, sudah otomatis begitu. Sudah otomatis, jadi perilakunya itu sudah tidak terfikirkan lagi, tapi otomatis begitu. Nah, perilaku otomatis yang mendistraksi ini yang kemudian menimbulkan yang mungkin banyak orang tidak sadar bahwa itu sebenarnya bagian dari masalah kita sebenarnya. Masalah antara interaksi orang dengan individu atau interaksi orang dengan banyak yang lain. Nah itu yang dikatakan sebagai pubbing. Mbak Rini. Apa itu pubbing? Mungkin kami bisa diberi informasi lebih lanjut gitu ya. Mungkin bahasa yang belum familiar bagi kita semua. Gitu. Jadi pubbing itu asal katanya dari phone and pubbing. Jadi memperlihatkan aktivitas HP yang mendistraksi hubungan antar individu. Jadi artinya di dalam kita berkomunikasi itu dan berinteraksi sedang ngobrol seperti ini, terus kemudian tiba-tiba ada suara masuk lalu kita ngecek tanpa permisi ya. Seperti padahal itu. Sampai baru diajak diskusi gitu ya. Baru diajak diskusi. Kalaupun toh ada sebenarnya tidak masalah. Maaf ya saya sedang ada berita yang ada informasi yang memang kita ingin sedang ditunggu, penting ditunggu gitu. Atau dicek begitu. Tapi kan seringkali itu tidak terucapkan. Jadi kadang-kadang loh, nah tadi itu apa ya? Baru ngomong apa kok tiba-tiba membuka HP gitu. Iya. Intinya seperti itu. Jadi dan pubbing itu ada dua pihak, yaitu pubber yang melakukan dan pubby itu korbannya. Tapi yang tidak bisa dipungkiri pubby-nya itu bisa menjadi pubber lagi karena sudah kebiasaan. Jadi si pabi, si korban itu juga jadi pubber. Karena ya akhirnya semua jadi saling kowe orang rungu. Maksudnya kamu nggak dengarkan, saya ya ikut nggak dengar. Iya, betul sekali. Kayak semacam itu. Gantian yang gantian. Cirinya bagaimana pubbing itu bukan terjadi pada orang yang tidak kita kenal, tetapi biasanya justru dengan orang-orang terdekat kita. Nah, seperti Mbak Dini bisa cerita nih, kalau di tempat kerja gimana. Jadi paling tidak itu ada di tempat kerja, kemudian di keluarga maupun yang teman-teman dekat lah begitu. Ya, kalau di tempat kerja jangan-jangan malah saya ikut melakukan ya. Biasanya akan dilakukan oleh senior ya, merasa sudah senior gitu, tiba-tiba pegang HP, terus ada lewat sama junior mau nanya sambil ngecek HP, Dek tadi gimana apanya. Jadi seolah-olah kita itu, nah itu tanpa sadar sebenarnya kita juga sudah tidak menunjukkan yang muda ini harus kita respect juga gitu ya. Jadi mungkin kalau pas
rapat gitu ya, kita buka memang keperluan tertentu karena tupoksi saya kira nggak apa-apa ya Mbak Afin ya. Tapi kalau kita ketemu, diskusi, diajak ngobrol, diskusi tentang jadwal, tentang soal, kemudian tiba-tiba saya buka HP tanpa permisi gitu, itu kan sering kali terjadi juga ya. Nah kalau di kelas mungkin tiba-tiba ada mahasiswa bunyi ting gitu, WA-nya bunyi atau teleponnya bunyi gitu. Nah ini biasanya terjadi kalau dosen itu tidak ada komitmen di awal menyampaikan kontraknya apa terkait dengan etiket penggunaan HP-nya. Nah, kalau di UGM itu ada etiket tetapi baru sejauh pada waktu, kemudian bagaimana cara menyampaikan ke Bapak Ibu dosen, ke sesama begitu ya. Tapi kalau untuk Papingnya sendiri mungkin belum ya Mbak Afin, Mbak Rina ya, belum ya sampai kayak di saya sana, belum ya. pernah Malah belum ininya. Ya itu mungkin Ya. contoh yang ada di kantor gitu ya Mbak Afin mungkin ya. Kalau Bu Madarina gimana nih kalau Saya dengan teman dekat ini? Saya juga pelaku. Jangan-jangan kita semua pelaku ya. Iya. Saya itu terus terang yang sering saya lakukan kadang-kadang ya kan kalau saya pasien ya misalnya dengan pasien terus pasiennya sedang menceritakan penyakitnya misalnya ya terus sebetulnya HP saya itu sudah saya matikan untuk notifikasi WhatsApp, notifikasi SMS sudah tidak ding, sudah nggak bunyi, hanya telepon saja yang bunyi. Nah, tapi kadang-kadang kepala ini yang WA-nya itu belum tak jawab padahal penting. Gitu tuh saya tiba-tiba langsung buka HP terus jawab. Lalu saya lupa kalau sudah sedang cerita. Mateng. Ya kadang-kadang beliau kan juga terus langsung berhenti tahu bahwa saya nggak mendengarkan. Baru saya merasa bersalah. Oh iya saya tidak pantas melakukan hal seperti itu. Ya. Itu dengan pasien ya. Iya dengan. Bagaimana dengan putra, dengan suami? Apakah juga kadang terjadi semacam itu? Itu sih sering ya terus dan saya tidak tahu memang saya rasa anak-anak itu perlu diajari ya karena mereka mungkin kalau di kita itu sejak kecil sudah diajari bahwa kalau seseorang kita sedang bicara tidak boleh nyelondoh ya itu kan ya. Tapi anak-anak itu kadang-kadang tidak menganggap itu sebagai tiba-tiba buka HP ketika sudah diajak bicara itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang salah itu ya. Kadang-kadang kita waduh ini harus diajari nih. Terus saya setuju kalau harus diajari ya. Iya. Apalagi kalau saatnya makan tuh ya. Iya. Anak-anak sekarang pasti di meja makan bawa HP. Gitu. Jadi kita diskusi ya buka HP. Tapi di lain pihak juga HP itu benar-benar membuat orang tua lupa pada anaknya. Jadi agar anaknya diem diberi mainan beliau sendiri ya. Ibunya mainan HP, bapaknya mainan HP, lupa anaknya minta ini dan itu. Jadi mungkin malah sering terjadi ya Mbak Afin, Mbak Rina karena merasa kita dekat sekali sama mereka gitu ya. Seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Begitu bahwa paping itu sebenarnya mengganggu gitu. Iya, dan kadang-kadang karena merasa sekeluarga itu tidak merasa bersalah. Iya, itu tidak merasa perlu minta maaf. Betul. Itu karena suami, istri, anak, orang tua itu tuh merasa udah nggak apa-apa ibu kalau sama ibu atau sama bapak tuh nggak usah minta maaf nggak apa-apa. Iya, karena sekali lagi kalau dilihat mengapa kok terjadi paping, saya kira itu ya. Yang pertama adalah kita itu merasa membutuhkan sesuatu. Jadi tadi itu data-data yang di awal saya sampaikan tadi adalah menunjukkan bahwa komunikasi verbal, komunikasi langsung itu tidak cukup. Karena memang fasilitas yang ada di teknologi informasi di HP itu lebih menjanjikan, lebih memuaskan dan menjadi semacam ketergantungan ya. Jadi itu kenapa pada usia 18 tahun di mana mereka itu sedang mencari sesuatu, mengeksplor tentang dirinya, itu lebih senang keluar dari lingkup pertemanan yang ada, dari lingkup pertemanan terbatasnya dengan lingkup keluarganya. Jadi ingin eksplor kepada dunia yang ada.
Nah, itu memang dari satu perspektif teori bisa menjelaskan bahwa kebutuhanlah yang kemudian bisa dipuaskan oleh media begitu. Sehingga itulah yang menyebabkan orang kemudian menjadi FOMO terus gitu. Kok saya nggak tahu. Sebentar gitu. Mbak Afin, FOMO FOMO itu- monggo dulu. FOMO FOMO itu itu apa itu? FOMO nanti jangan-jangan hanya Mbak Afin ya yang Yang harus tahu. tahu itu ya. Mungkin ya. Bu Madarina punya pendapat. Saya nggak tahu FOMO itu apa. FOMO itu singkatan dari fear Fear of of missing out. missing Jadi out, ada ya. semacam kekhawatiran kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di luar yang itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih memberikan rasa puas begitu. Jadi rasanya tuh kayak ketinggalan informasi, kudet lah, kurang update. Oh, Jadi harus ditenteng kemana-mana. Harus gitu ditenteng ya, kemana-mana. sedikit-sedikit, dit buka gitu Iya. ya. Jangan ditenteng, tidur saja kita keloni ya. Ada di samping kita begitu. Nah, tetapi yang satu hal adalah bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, paber dan pabi itu bisa dua-duanya. Yang paber bisa jadi pabi, yang pabi bisa jadi paber. Jadi kalau dilihat dari nilai-nilai kesopanan dan kepatutan itu kan sebenarnya tidak pantas ya. Iya. Tidak pantas. Nah, kita sebagai orang yang menghargai, menghormati terhadap lawan bicara, tidak hanya kepada orang yang lebih tinggi, tetapi juga pada mahasiswa kita, akan lebih baik kalau itu dibicarakan dulu, disampaikan dulu. Sebentar ya, saya terima telepon. Sebentar ya, saya harus menjawab WA yang sangat penting ini. Nah, itu yang mungkin barangkali tidak biasa ya kita Iya. lakukan ya. Seolah-olah itu ya sudahlah. Kita minta orang lain memaafkan Ya, perilaku kita iya. gitu kan, dan Mengerti kita, memaklumi gitu ya. ya, memaklumi kita Iya. gitu. Dan rasa bersalah itu hampir nggak ada, benar yang disampaikan tadi ya. Nah, mungkin ada nggak Mbak cara untuk mengatasi pubbing gitu? Gimana Bu Rina? Aduh. Atau berdasarkan pengalaman Mbak Rina, itu gimana Mbak Rina mengatasi pubbing yang terjadi? Ya. Saya Ya. saya terus terang tidak tahu nggih, tapi karena kalau sudah terjadi itu mungkin lebih psikologi Iya, lebih tepat iya, nggih. Tetapi kalau yang terang, kalau di anak-anak nggih, itu kami itu HP, terus teman-temannya ya, tabs dan sebagainya, itu kita sebutnya haram untuk di bawah 2 tahun. Di bawah 2 2 tahun, tahun itu haram. haram. Karena apa? Karena kita berharap anak-anak kecil itu berkenalan dengan dunia nyata dulu sebelum berkenalan dengan dunia maya. Karena kalau sudah berkenalan dengan dunia maya, nanti dia tidak tahu bahwa dunia nyata itu juga ada. Dan akibatnya biasanya jadi terlambat bicara. Oh. Karena dia itu merasa sudah berbicara dengan HP. Dia tidak merasa perlu berbicara dengan orang. Jadi Padahal yang terjadi banyak ibu-ibu yang kemudian supaya diem, supaya putranya nggak nangis, Nggak nangis gitu. dikasih HP HP. atau tablet itu itu ya. sangat bahaya, nanti akhirnya terlambat bicara. Saya pernah punya pasien ya, umur 2,5 tahun. Orang tuanya mengeluh anaknya belum bisa bicara. Kemudian orang tuanya juga mengeluh anaknya kalau dipanggil tidak menoleh. Pikiran saya kan anaknya tuli kan. Ternyata enggak anak saya tidak tuli. Kemudian ibunya HP-nya diapakan begitu, diletakkan agak jauh di dalam tas. Bunyi, anaknya berangkat datangi. Jadi anaknya itu kalau dipanggil HP noleh, kalau dipanggil orang tidak. Jadi dunianya kan jadi dunia maya yang lebih dia kenal daripada dunia manusia nyata gitu. Itu sebetulnya bahaya sekali ya kalau dunia seperti itu. Iya, jadi tidak ada kontrol tentang dirinya terhadap HP begitu ya. Iya, karena perkenalannya terlalu awal. Terlalu dini. Iya. Jadi, kalau di kelas gimana Mbak Rini? Oke, kalau di kelas biasanya kita ini ya kontrak di kelas. Kita kan setiap mulai kelas itu harus ada kontrak ya, kontrak perkuliahan. Tidak hanya RPKPS, ada baiknya kita kontrak bagaimana dengan penggunaan HP. Kalau saya melakukan itu, dan saya sendiri mengatakan saya akan silence HP saya gitu. Nah, nanti kalau suatu saat saya menunggu berita penting, saya pasti minta izin.
Dan mungkin juga sebenarnya beberapa teman itu memberi waktu sekian menit itu untuk membuka WA. Sehingga anak-anak itu tidak selalu terganggu harus selalu buka WA. Karena anak-anak sekarang kan sukanya screenshot gitu ya, papan gitu ya, nggak mau nyatet gitu. Tapi lama-lama mereka buka HP juga gitu. Nah, jadi alasannya screenshot. Alasannya screenshot gitu, sehingga beberapa teman itu memang mengalokasikan waktu. Silahkan sekarang berapa menit buka HP, saudara. Kalau mau balas WA silahkan. Nah, kalau kami biasanya kalau ada bunyi gitu ya kita, ayo HP-nya bisa di silent. Boleh minta tolong HP-nya di silent. Karena kita tahu bahwa ini benar-benar harus konsen, itu mungkin mengganggu temannya gitu. Jadi ini yang kontrak perkuliahan di awalnya yang penting begitu. Ya. Apakah sudah cukup itu? Kadang-kadang kan tetap aja ngeyel mahasiswanya begitu. Apakah perlu juga diatur bagaimana begitu, dihimbau atau diatur? Himbauan fakultas, himbauan universitas begitu nggih Mbak Afin ya. Jadi mungkin kalau ada himbauan seperti itu juga akan lebih manis ya. Jadi ya PK juga menambahkan himbauan itu dimungkinkan nggak, atau di bagian mana, atau etika mahasiswanya itu ditambahkan sedikit tentang, dan karena kita tidak akan bisa memungkiri betapa ketergantungan dengan gawe itu tinggi sekali. Ya, kita juga bisa ini Mbak Afin, Mbak Rina, jadi kalau ada tugas begitu kita kasih link, coba sekarang dibuka, sehingga kesempatan mereka, kita tahu bahwa mahasiswa pasti akan buka WA, tapi kita memang sebenarnya memberi kesempatan untuk membuka WA sekaligus untuk melihat ini pustaka di tempat lain itu seperti apa gitu. Jadi memang ada waktu yang disediakan oleh dosen ya, barangkali ini di RPKPKS ya, perlu ditambahkan begitu ya. Masih dalam perjalanan kita ngasih kuliah itu ada waktu buka meeting. Itu juga menjadi solusi, walaupun belum tentu semuanya setuju ya semua dosennya. Betul. Tapi paling tidak itu kan satu upaya ya, supaya rasa ketidaknyamanan tadi, perilaku otomatis tadi, puasa HP satu selama kuliah, itu kadang-kadang berat juga. Ya mungkin ya. Karena ada kuliah yang terus-terusan tuh ya, kita 2 jam, 3 SKS itu 2 dibagi 21, yang 2 jam itu berarti harus puasa, gadget 100 menit gitu. Puasa gadget 100 menit gitu. Kalau yang di keluarga tadi gimana Mbak Afin untuk mengatasinya? Jadi ya secara psikologi kan tadi Mbak Rina mengatakan dampaknya bisa ke ini, dan itu memang fenomena itu banyak terjadi sekarang. Anak-anak bayi itu terlambat berbicara, dan itu banyak sekali. Ya, karena begitu ini diberi mainan HP dan sebagainya. Secara psikologis seperti apa ini Mbak Afin? Jadi kalau saya bawa ke tempat kita ya di akademik begitu. Jadi saya rasa yang pertama adalah tentu ada rule tadi, aturan, tapi selevel apa aturannya, apakah himbauan, apakah betul-betul kita pakai strict atau sekedar itu tadi himbauan itu tadi. Atau yang kedua kita bisa memberikan ruang, saya kira ruang dan waktu mereka untuk diberikan tugas-tugas yang mengeksplorasi satu fenomena begitu yang melalui internet ya, supaya rasa-rasa itu tadi tersalurkan gitu. Itu adalah kontrol yang ada di luar, artinya kontrol di dalam dari aturan. Tetapi yang paling penting sebenarnya kita harus mulai sadar, menyadarkan pada keluarga kita masing-masing adalah kontrol diri. Kapan saatnya kita menggunakan, kapan saatnya kita tidak menggunakan. Kita tidak bisa terus-menerus, toh ada screen time sebenarnya. Ya, seminggu itu rata-rata berapa? Nah, seperti itu. Gimana Bu Rina? Kalau kami itu ada aturan ya untuk anak-anak, itu screen time itu harusnya maksimum cuma 2 jam. 2 jam. Itu maksimum di atas 2 tahun ya. Dan screen time itu termasuk TV. Jadi tidak bisa anak itu terus diletakkan di depan TV terus orang tuanya ngerjakan yang lain, lalu ya itu sangat tidak disarankan ya.
itu pengalaman di keluarga atau memang itu secara general gitu dari sisi kesehatan gitu Mbak Rina? Ini rekomendasi ya. Tapi kenyataannya itu memang banyak orang tua yang melakukan hal itu. Iya, jadi anaknya diletakkan di depan TV dan memang sih kayak kata orang tuanya sudah saya belikan misalnya video-video yang mendidik. Ya. Terus orang tuanya ngerjakan yang lain. Saya tahu bahwa ayah ibunya sibuk sehingga, tapi menurut saya tetap saja itu tidak sehat karena memang screen time itu dibatasi sebetulnya 2 jam. Itu termasuk belajar sebetulnya. Jadi benar ya peraturan di RT RW itu pukul berapa itu TV mati, tidak boleh pakai apa gitu ya. Iya. Pengurangan penggunaan HP sebenarnya bukan dari pengurangan penggunaan listrik tapi lebih ke pengurangan penggunaan HP agar anak-anak itu belajar, atau mungkin kalau di kampung-kampung kita masih bisa melihat ya anak-anak itu mainan tradisional itu. Sekarang itu kan fenomenanya kalau terlalu banyak screen time itu kan obesitas. Jadi karena kan ya saya bisa mengerti ya di TV atau di dunia maya itu bisa melakukan apapun tanpa harus bergerak. bisa naik gunung, bisa apa saja yang terpikirkan di otak tanpa harus bergerak. Jadi khayalannya sudah sampai kemana-mana, tapi badannya tetap di sini. Jadi itu bikin mereka tuh mager. Jadi kalau kita boleh simpulkan ya, jadi bagaimana mengatasi puffing itu ada kendali, kontrol, dan juga ada regulasi gitu ya. Ada regulasi kebijakan bagaimana perlakuan di keluarga, perlakuan di kampus, di tempat kerja, dan juga di masyarakat ya tentunya. Karena kita tidak mungkin lepas dari satu dengan yang lain sebagai manusia gitu ya. Sehingga kita tidak akan mudah melakukan puffing, tapi kita juga masih ingat kita itu manusia yang merupakan makhluk sosial gitu ya, yang masih perlu berkomunikasi gitu dan ada dunia nyata dan ada rasa hormat, rasa bersalahnya itu harus dimunculkan. Benar itu, setuju, dan saya kira itu kita tetap selalu mengutamakan golden wish gitu ya. Jadi kalau memang kita inginnya mendapat yang bagus ya kita berikan yang bagus. Itu ya, mudah-mudahan ke depan kita juga akan bisa melihat nanti UGM entah melalui PIKA atau apa atau Dewan Etik itu ada etika yang mengatur tentang bagaimana penggunaan medsos, tidak hanya HP ya tentunya, dan juga misalnya iPod ya, jadi kan kita tidak hanya HP ya, teman-teman mungkin sudah tidak pakai ini, pakainya iPhone gitu sebenarnya setara begitu ya. Mudah-mudahan ini akan membantu kita nanti menyelaraskan perkuliahan, menyelaraskan di tempat kerja, berhubungan dengan teman, bagi masih tetap ini ya aware ya, mudah-mudahan seperti itu. Kita terima kasih sekali nih Mbak Rina sama Mbak Afin atas informasi puffingnya. Jadi sudah mulai tahu puffing apa itu yang kita nggak tahu semula puffing, sekarang kita tercerahkan dengan puffing. Saya izin menutup pertemuan ini Mbak Afin dan Mbak Rina. Terima kasih sahabat UGM Channel yang sudah setia mengikuti kami. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat dan semangat dalam menjalankan hidup. Atas nama Mbak Afin, Mbak Rina, dan saya sendiri Rini. Terima kasih.